Tahukah Anda bahwa periode tahun 1950 sampai tahun 1959 adalah sejarah Indonesia disebut sistem demokrasi parlementer yang menunjukkan semangat belajar demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahannya adalah dibangun mengalami hambatan yang mengakibatkan naik turunnya kabinet. Periode ini disebutkan oleh Wilopo, salah satu perdana menteri era itu, sebagai era kekuasaan partai. Banyaknya partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet atau pemerintah tidak bertahan lama dan terus berubah. Sebagai opini Wilopo yang menyebut demokrasi parlementer sebagai era liberal, era kabinet demi kabinet, era yang mengabaikan pembangunan berencana. Biasanya itulah sebutan zaman ini. Menurut Wilopo, 1978. Namun, periode sebenarnya tidak hanya menunjukkan aspek negatif saja, tetapi ada juga berbagai aspek positif sebagai bentuknya pembelajaran demokratis. Wilopo lebih jauh menekankan bahwa sebaliknya harus diakui bahwa era ini sudah menjadi bagian dari sejarah kita sejak kemerdekaan dan berlangsung hampir 1 dekade. Dan banyak unsur di dalamnya yang harus kita pelajari lebih dalam. Wilopo, 1978. Pada saat pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan Agustus tahun 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan juga diikuti dengan perubahan hukum dasar dari UUD RIS menjadi UUD sementara 1950. Amandemen konstitusi sementara itu membawa Indonesia ke dalam masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal di Indonesia diwarnai oleh banyak pihak politik yang memperebutkan pengaruh untuk memegang kendali kekuasaan. Hal tersebut berdampak pada terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang-bidang kehidupan. Perlu Anda ketahui bahwa sistem multipartai di Indonesia dimulai dengan pengumuman pemerintah tertanggal 3 November tahun 1945. Setelah dipertimbangkan saran dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada awal pembentukan partai politik disebutkan bahwa pembentukan partai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Ini seperti yang dinyatakan dalam deklarasi pemerintah, garis besarnya menyatakan bahwa 1. Menjunjung tinggi prinsip demokrasi tidak bisa hanya ditegakkan satu pesta. 2. Direkomendasikan untuk mengukur pembentukan partai politik kekuatan perjuangan kita. 3. Dengan adanya partai politik dan organisasi politik, mempermudah bagi pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin perjuangan. Wilopo, 1978. Dekrit ini kemudian memunculkan partai-partai baru. Dari sini Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlemen yang didahului oleh kabinet Syahrir. Mari kita lihat suasana era demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Di era itu ada 7 lemari yang menampung pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Pasang surut kabinet ini membuat program kabinet tidak bisa dioperasikan seperti seharusnya. Kondisi ini menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan terganggu. Kondisi hal ini yang disampaikan Presiden Soekarno dalam salah satu pidatonya bahwa sangat menyenangkan ketika para pemimpin partai saling bernegosiasi dan memutuskan bersama untuk menguburkan partai-partai. Bahkan Soekarno dalam pidatonya ia menekankan untuk melakukannya sekarang.
Pernyataan Soekarno membuat hubungannya dengan Hatta semakin renggang yang akhirnya menjadi tanggal ketika Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Perlu Anda ketahui juga bahwa Soekarno-Hatta adalah seorang pemimpin dengan dua jenis kepemimpinan yang berbeda. Herbert Said berkata Soekarno sebagai pemimpin tipe pembuat solidaritas, maker persaudaraan, persatuan. Soekarno mengira revolusi belum selesai, jadi perlu membuat simbol untuk menyatukan orang-orang untuk menjalankan revolusi. Sementara itu, oleh Said ia memanggil Hatta pemimpin dengan tipe administrator. Hatta berargumen bahwa revolusi telah usai, untuk itu kita harus segera membangun negeri ini dengan mencari solusi agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Di era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilihan ini dilakukan untuk memilih anggota DPR dan anggota Majelis Konstituante. Majelis Konstituante bertugas membentuk konstitusi, hanya menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diembannya oleh Majelis Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kebingungan situasi politik saat itu yang mendorong Presiden Soekarno untuk melakukannya mengeluarkan keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959.